Hello everyone, ketemu lagi dengan saya di sini. Pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang topik-topik yang sangat penting untuk dipahami demi bisa menjawab ke seluruh soal structure pada Test TOEFL atau Test of English as a Foreign Language. Tapi sebelum kita langsung masuk kepada materi yang mesti kita pahami tersebut, akan lebih baik kalau kita melihat sedikit tentang apa yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan kita yang sebelumnya. Karena yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya itu merupakan dasar pemahaman untuk bisa lanjut pada tahap berikutnya. Right. Nah, bagi yang memiliki buku catatan tentu memiliki rekaman catatan yang dibutuhkan untuk dipelajari. Nah, bagi yang belum lengkap catatannya atau baru untuk memahami TOEFL ini, silakan ambil catatannya. Mudah-mudahan apa yang dipelajari pada hari ini akan bermanfaat di kemudian hari. Nah, kita masuk kepada materi yang telah pernah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan kita yang sebelumnya. Masih ingatkah bahwa kita pernah mempelajari tentang pentingnya word class dalam memahami kalimat di dalam TOEFL test? Oh, really good. Bagi yang mengingat word class, apa yang terbayang? Saya yakin semuanya akan mengingat tentang noun. Yes, lalu ada yang mengingat tentang verb. Yes, really good. Ada yang mengingat tentang adjective, juga ada yang mengingat tentang yang kita pelajari yaitu adverb. Di setiap word class ini, ya kan? Ini kan namanya word class, kita pelajari tentang ciri-cirinya, kita pelajari tentang apa fungsinya. Lalu kita juga meningkatkan level dari pemahaman kita tentang adjektif yang ternyata rupanya di adjektif itu ada adjektif yang seperti verb bentuknya, ada adjektif yang bentuknya seperti adverb karena dia memiliki suffix yang sama. Nah, intinya pada word class itu adalah karena kita di TOEFL itu tidak atau cenderung untuk tidak mentranslate, makanya kita harus mengetahui tentang word class. Apa sih yang berada pada kalimat itu? Apa sih word class pembentuknya? Nah, yang paling penting adalah noun, keberadaan verb. Itu dua sangat penting. Haruskah ada adjektif? Tentu tidak ada keharusan adanya adjektif, tapi bisakah ada adjektif? Ya, bisa ada adjektif. Bagaimana bentuk adjektif dan di mana fungsinya? Nah, semua itu telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan kita masing-masing untuk word class. Ya, mohon diingat hal itu. Kemudian, pada saat kita mempelajari word class itu kita sambung materi kita dengan yang namanya sentence. Karena yang membentuk yang ada pada soal-soal TOEFL itu adalah variasi-variasi kalimat yang terbentuk pasti dari word class yang telah kita pelajari itu. Nah, apa saja jenis kalimatnya yang mungkin dibentuk oleh variasi word class itu? Yang pertama ada yang namanya simple sentence. Apa sih simple sentence itu? Harus memiliki paling tidak satu subjek dan satu verb. Nah, di kalimat simple sentence itu juga kita pahami ada yang mengganggunya. Apa saja dia? Ada object of preposition, ada appositive, lalu ada present participle atau past participle. Kenapa dia mengganggu? Nah, itu juga telah kita pelajari. Karena keberadaannya menjauhkan subjek dari verb, karena bentuknya seperti subjek atau seperti verb. Nah, ini sudah harus di dalam pemahaman kita. Ya. Lalu ada yang kita pahami juga namanya adalah compound sentence. Compound sentence itu apa? Terdiri lebih dari satu simple sentence. Nah, polanya di sini juga sudah masuk kepada pola kita. Simple sentence itu kan memiliki subjek dan verb. Ini yang pertama
Ini subjek dan verb yang kedua. Nah, ini yang dimaksudkan dengan dua simple sentence yang dihubungkan dengan adanya konektor. Apa saja konektornya? Ada fanboys namanya. Right? Namun, kita mesti berhati-hati juga karena ini kan simple sentence. Yang pertama, ini simple sentence. Yang kedua, kalau dia simple sentence, dan tentu juga kemungkinan ada gangguan-gangguannya. Dan gangguan di simple sentence itu juga mesti sudah kita pahami dengan baik. Kita masuk kepada kalimat complex sentence. Sebenarnya kan ada 3 complex sentence yang mesti kita pelajari. Ada adverb clause, ada noun clause, ada adjective clause. Adverb clause sudah kita pelajari. Bagaimana polanya, apa saja konektornya. Nah, we are not going to describe this in detail anymore. Kita mau mengingatkan saja bahwa those all are the basic knowledge to move on another level, another questions, another type of questions, another problem in the TOEFL test pada bagian structure. Right? Nah, ini sedikit review tentang apa yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Nah, kita akan mulai masuk kepada pembahasan kita untuk yang pertemuan hari ini. Pada part TOEFL bagian structure itu akan ada 2 jenis bahagian soal. Yang pertama namanya adalah fill the blank, right? Fill the blank itu contoh soalnya adalah yang pada bahagian ini. Fill the blank, right? Dan materi-materi yang sering diujikan pada fill the blank itu adalah pada materi word class, pada materi simple sentence, pada materi compound sentence, dan pada materi adverb clause. Pada kategori yang bagian pertama atau fill the blank yang bentuk soalnya adalah yang seperti ini, itu terdiri dari 15 soal. 15 soal itu adalah dengan variasi variasi simple sentence, ke variasi compound sentence, dan variasi adverb sentence. Right? Dari 15 soal itu, mana yang muncul? Yang 3 itu, apakah semuanya muncul? Simple sentence ada soalnya, compound sentence ada soalnya, atau complex sentence ada soalnya? Tidak pernah tahu kita. Kita akan tahu setelah kita banyak mengerjakan latihan-latihan menyangkut bagian A itu yang namanya adalah fill the blank. Mungkin yang paling banyak itu complex sentence, atau yang paling banyak itu compound sentence, atau hanya sedikit simple sentence. Based on my research, yang common itu adalah bagian dari complex sentence, karena di sana diuji sekali bagaimana kita bisa menyelesaikan soal yang dalam bentuk variasi complex sentence dengan cepat dan tepat. Jadi 15 soal itu adalah variasi dari jenis-jenis kalimat yang diujikan dan materinya yang telah kita pahami untuk word class, simple sentence, compound sentence, dan adverb clause. Nah, di pertemuan kali ini kita tidak bahas kembali tentang bagian yang fill the blank tersebut. Nah, kita akan membandingkan karena ini adalah materi baru atau problem baru yang muncul pada TOEFL test bagian structure. Namanya adalah written expression. Kalau bagian A itu namanya adalah fill the blank, yang written expression ini merupakan bagian yang B. Bagian yang B. Dan yang B ini jumlah soalnya ada 25. Jadi kalau kita total semuanya itu adalah 40 soal structure pada TOEFL test. Right. Berbedakah hal bentuk soalnya itu dahulu ya? Yes, berbeda. Kalau bagian A yang fill the blank, ini bentuk soalnya adalah yang seperti ini. Ini kita disuruh mencari bahagian yang kosong itu isinya apa.
Kalau yang the written expression itu biasanya ada masalah pada kalimat yang kita baca, lalu kita disuruh menentukan apakah A yang salahnya, atau B yang salah itu, atau Charlie, C, atau yang D, bagian yang salah. Jadi yang bagian B itu, selain namanya written expression secara pemahamannya, untuk lebih gampangnya itu sering dikenal dengan mencari error recognition. Yang mana yang error? Kalau bahagian A itu, yang mana yang tepat untuk mengisi bahagian yang kosong ini? Kalau bahagian B, kita disuruh mencari apakah A yang salah, ada error di A, atau adakah error di B, atau adakah error di C, atau adakah error di D. Nah, ini adalah bedanya. 15 soal untuk part A, 25 soal untuk yang mencari kesalahan-kesalahan yang ada di antara opsi A, B, C, atau D. Kalau ditanya yang mana yang gampang, it depends on you. Mungkin sebagian dari kita sangat senang sekali dengan pola yang part A karena sudah memahami kalimat dengan sangat baik. Atau mungkin ada juga yang paham part B lebih nantinya setelah kita pelajari, karena sangat tahu sekali apa yang dibutuhkan, apa yang salah, karena tahu problemnya apa. Right, 15, 25, 15, 25, 40. Nah, semua soal ke-40 ini mesti kita selesaikan dalam waktu hanya 25 menit. Nah, itulah sebabnya kita mengesampingkan sedikit translation. Translation bukannya sama sekali tidak kita butuhkan, tapi kita kurangi. Oleh sebab itu kita pelajari trik. Oleh sebab itu kita pahami tentang word class, jenis kalimatnya, dan problem-problem yang akan mungkin muncul pada soal yang kita hadapi. Jadi kita diharapkan nanti setelah mengetahui semua materi untuk baik dia fill the blank atau written expression bisa menyelesaikan 40 soal ini dalam waktu 25 menit. There are many problem yang mungkin muncul pada written expression ini. But today, we are just going to learn one problem. Are you ready for the first problem? Siapkan catatannya. Problem pertama yang mungkin akan muncul pada soal-soal TOEFL di Part B, yang Part B itu namanya adalah written expression atau error recognition, yang mencari yang salah itu adalah problems with subject and verb agreement. Nah, ini adalah masalah yang mungkin muncul, masalah pertama yang kita bahas. Problems with subject and verb agreement. Nah, apa sih maksudnya subject verb agreement itu? Nah, ini akan lebih gampang nanti jika kita bahas melalui contoh. Nah, jika saya mau simpulkan di awal, saya mau katakan bahwa subject verb agreement itu it is really simple but tricky. Simple but tricky. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan simpelnya ini? Lalu apa tricky-nya? Simpelnya ini dimaksudkan kita hanya melihat polanya sudah tepat antara subjek, verb itu sudah agree each other. Lalu yang tricky-nya bagaimana? Nah, TOEFL tidak akan segampang kita ketemu subjek, kita ketemu verb, lalu kita lihat sudah saling setuju atau correct, atau belum setuju atau incorrect. Nah, ada hal yang mengganggu. Nah, ini yang dimaksud dengan tricky pada subject verb agreement itu. Ini akan terasa gampang jika kita bahas melalui perbandingan dua contoh kalimat yang telah ada pada papan kita ini. Kita mulai ya. Yang pertama itu kalimatnya bisa dibaca di sini, the dog barks at night, dan the dogs bark at night.
Ini dua kalimat yang sama tapi ada yang membedakan. Kita bahas terlebih dahulu untuk kalimat kita yang pertama. Tetap ya, baik kita menyelesaikan part A TOEFL atau nanti kita selesaikan part B TOEFL, framework di kepala kita adalah jika ini kalimat, tentu dalam kalimat itu akan ada subjek dan akan ada verb. Nah, ini ada dua hal yang paling penting. Ini yang kita cari terlebih dahulu. Di kalimat yang pertama ini, the dog barks at night. Sama-sama kita tentukan yang mana subjeknya. Subjeknya adalah the dog, oke. Lalu verbnya adalah bark. Setuju? Ya, tentu setuju. Kalau at night ini apa? Kalau kita lihat materi kita sebelumnya, itu namanya adalah object of preposition. Bisa kita abaikan saja karena fokus kita kalau dalam kalimat itu adalah mana subjeknya, mana verbnya. Itu yang paling penting. Kita abaikan saja yang ini. Tidak apa-apa, kita abaikan saja kalau kita sedang melakukan tes. Right, sudah ketemu subjeknya, sudah ketemu kita verbnya. Kita akan mulai memahami yang dinamakan dengan subject-verb agreement itu. Saya mulai jelaskan dengan contoh yang pertama. Subjeknya adalah the dog. Kenapa kok tahu itu adalah subjek? Bagi yang masih ragu, ini kan ada the ya. The itu merupakan noun. Noun itu bisa menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Right. Saya mau dari sini. The dog itu adalah subjeknya. Mau mencari. Kita sama-sama cari. The dog ini yang harus kita pahami terlebih dahulu di memahami problem with subject verb agreement itu adalah apakah subjeknya itu plural atau subjeknya singular. Nah, ini yang mesti kita pahami terlebih dahulu. Jika kita baca the dog. Nah, ilmunya bahwa plural atau singular itu ditentukan dengan keberadaan s atau is ending pada si subjeknya. Pada kata dog, apakah ada s ending yang menyatakan dia plural? Right? Penambahan s, is itu kan plural. Di dog ini ada nggak yang menyatakan dia plural? Tidak ada yang menyatakan dia plural, tidak ada penambahan s atau is ending. Jadi si subjek the dog pada kalimat kita yang pertama ini adalah singular. Oke. Right. Lalu mana verbnya untuk kalimat ini? Udah kita temukan bahwa verbnya itu adalah barks. Right? Barks. Subjeknya singular. Sekarang kita gali lagi ilmu bahasa Inggris kita. Jika subjeknya singular di tense simple present terutamanya, adakah perubahan di verb? Yes, ada perubahan di verb. Jika dia singular, maka verbnya akan ada penambahan s ending. Right. Nah, ini adalah hal sederhana bagaimana subjek dan verb agreement itu. Di sini, kalimat ini, si subjeknya singular. Jika subjeknya singular, maka verbnya itu akan ada penambahan s ending. Mungkin is ending, mungkin ies ending. Jika telah tepat, maka subject verb agreement-nya sudah oke. Nah, ini yang dimaksud dengan pemahaman subject verb agreement tersebut. Jika si subjek adalah singular, maka verbnya akan ada penambahan s, mungkin endingnya is endingnya atau ies endingnya. Nah, sekarang bagaimana jika si subjek itu merupakan subjek yang plural? Kita beralih ke kalimat kita yang kedua, di sampingnya. Tentukan terlebih dahulu mana subjeknya. Right, subjeknya adalah the dogs. Oke. Lalu verbnya adalah bark. Nah, sudah ketemu ya subjek dan verbnya.
Sekarang, kalau sudah ketemu subjek dan verbnya, kita akan melihat subjek-verb agreement-nya sudah oke atau belum. Right? Subject-verb agreement. Oke, tentu kita mulai dari melihat apakah jenis si subjeknya itu plural atau singular. Saya bikin sing aja ya. Plural atau singular. Kalau kita lihat subjeknya adalah the dogs. The dogs. Kalau kita mau bandingkan dengan yang di sebelah sini, the dog, ini adalah the dogs, right? Ada yang beda ya, ada penambahan s ending. Kalau di subjek kita ada penambahan s ending, itu berarti kecenderungannya adalah si subjeknya dalam kategori plural. Right, sekarang kita lihat agreement-nya dengan si verb. Jika subjek kita plural, butuhkah ada penambahan s, es, atau ies ending sejauh yang kita ketahui dalam belajar bahasa Inggris? No, tidak butuh lagi. Kita lihat verb kita. Apakah di verb itu ada plural ya? Ada s ending? Oh, tidak ada. Sudah sesuai dengan ketentuan yang seharusnya bahwa jika si subjek itu plural, maka tidak perlu ada penambahan s ending, es ending, ies ending. Dan ternyata setelah kita analisa seperti itu, subject verb agreement untuk kalimat kita yang kedua itu sudah oke. Nah, inilah yang dimaksud dengan subject verb agreement. Kita lihat subjeknya, kita lihat verbnya, lalu kita pahami ketentuan yang seharusnya. Jika dia singular, maka tentu ada penambahan s, es, atau ies ending. Jika dia plural, maka di verbnya tidak perlu ada penambahan s ending, es ending, ies ending. Itu dalam kalimat simple present. Ya, yang cenderung seperti ini lagi adalah tenses perfect, present perfect, yang ada memakai kata bantu has dan kata bantu has. Nah, tapi itu tidak ada hubungan dengan verb ya, hanya subjek saja dengan kata bantunya. Nah, di simple present yang paling banyak terjadi, kita melihat problem untuk subject verb agreement ini. Nah, itu yang dinamakan dengan simple, right? Nah, simple kan? Kita lihat subjek, kita lihat verbnya, lalu tentukan sudah agree kah each other atau bagaimana? Itu yang dimaksudkan, yang saya bilang tadi, it's simple, but tricky. Kita tidak boleh lupakan ada tricky. Saya sebut tadi, kita sebut tricky. Apa tricky-nya? Right. Soal TOEFL tidak akan sesimpel itu saja. Di sini kan kita bisa lihat ya, ini subjeknya langsung ketemu verb, sehingga gampang kita lihat. Oh, agree nih, udah oke. Lalu ini subjeknya, ini verbnya, berdekatan gitu langsung setelah subjek itu ada verbnya. Subjeknya dogs bark. Agree nih. No, that is not like that. Tricky-nya adalah ada yang akan ada gangguan-gangguan sehingga kita cenderung ragu nanti menentukan mana sih rujukan subjek yang sebenarnya. Right? Apa sih ini? Apakah sudah agree subjek terhadap verbnya? Nah, tricky-nya inilah gangguan-gangguan yang akan diselipkan oleh si pembuat soal TOEFL test pada kalimat yang sedang kita baca. Nah, gangguannya tersebut ada 3. Dilihat di sini ada 3 gangguan yang akan diuji oleh si pembuat tes TOEFL ini kepada kita yang mengambil tes TOEFL tentang pemahaman subject verb agreement. Dan ketiga ini yang akan kita pelajari untuk pertemuan-pertemuan kita yang selanjutnya. Right? Tapi hari ini walaupun ada 3 yang
hal tricky yang akan membuat kita ragu menentukan apakah subject verb agreement-nya itu sudah oke. Ya, hari ini today we are going to just learn one, yaitu subject verb agreement after prepositional phrase. Nah, ini saja yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Skill satunya ya. Kita masukkan ke dalam skill 1, yang ini kita masukkan ke dalam skill 2, yang ini kita masukkan ke dalam skill ketiga. Jadi hari ini kita akan hanya bahas tentang skill 1, agreement after prepositional phrase. Jadi yang tricky yang pertama itu adalah ada yang namanya prepositional phrase, sehingga kita akan dibuat ragu menentukan mana sih subjeknya. Sudah setuju kasih subjek dengan verb ini? Nah, bagaimana penjelasannya? Let's move on. Agreement after prepositional phrase. Nah, kita masih tetap melihat persetujuan antara subjek, right? Subjeknya, lalu verb agreement-nya. Nah, dengan gangguan, tricky itu kita gantilah sekarang dengan gangguan adanya prepositional phrase. Adanya prepositional phrase. Prepositional phrase ini bukan hal yang baru sebenarnya untuk kita. Karena prepositional phrase, istilah prepositional phrase itu sama dengan istilah object of preposition yang telah kita bahas juga di saat kita mempelajari kalimat object of preposition. Yang mana sih yang termasuk ke dalam gangguan dari object of preposition atau prepositional phrase? Dua hal ini adalah hal yang sama saja ya. Sama bentuknya, prepositional phrase atau object of preposition. Object of preposition dan prepositional phrase ini adalah noun yang membawa preposisi di depannya. Apa saja jenis preposisinya? Ada of, ada in, ada at, ada on, ada beside, lalu baru ada noun. Nah, jika memiliki pola, apakah preposisi itu hanya in, on, at, of ini? Tidak. Jika kita list, kalau kita cari, when we Google, itu akan banyak jenis list dari preposition. Nah, itu termasuk ke dalam preposisi yang kita maksud di sini, prepositional phrase atau object of preposition. Yang sering muncul adalah yang saya highlight di sini, yang kita highlight di sini. Ada preposisi of, ada in, ada at, ada on, lalu beside, dan segala macamnya. Lalu preposisi itu diikuti oleh noun. Nah, dua kategori inilah yang dinamakan dengan prepositional phrase atau object of preposition. Nah, ini adalah bentuk gangguan yang muncul sehingga nanti kita dibuat ragu, ini menjadi tricky melihat subject verb agreement-nya sudah oke atau belum. Jadi di sini hal pertama yang harus dipahami adalah mengingat bahwa subject verb agreement itu akan dibuat tricky dengan kehadiran prepositional phrase atau kita kenal juga dengan istilah object of preposition yang bentuknya adalah preposisi ditambah dengan noun. Yes? Bagaimana bentuknya
jika gangguan ini yang berupa prepositional phrase dan atau object of preposition ini muncul di dalam kalimat, kita lihat kalimat yang di bawah ini. Dibaca baik-baik, kalimatnya berbunyi, the key to the doors are in the drawer. The key to the doors are in the drawers. Right. Langkah pertama kita tetap, karena ini kalimat, kita akan mencari yang mana subjeknya, yang mana verb di dalam kalimat itu. Right. Kayaknya bisa dengan mudah deh kita cari ya, yang mana subjek dan yang mana verbnya dalam kalimat ini. Bagi yang kalau saya sih ini melihat are begitu ya di pikirannya, bisa saya tandai langsung ini adalah verb. Boleh tandai verb itu terlebih dahulu atau mulai dari mencari yang subjek. Boleh juga, tidak apa-apa. Yang mana yang paling gampang dan menghemat waktu. Tujuan kita adalah menghemat waktu, lalu kita temukan jawaban yang tepatnya untuk mengerjakan soal tes TOEFL itu. Right? Karena ini nampak terlebih dahulu ya, kita bikin aja nih verbnya, oke? Verbnya. Lalu kan kita berpikir tuh, si verb, kecenderungan kita berpikir kalau sudah ketemu verb berarti yang di depannya ini adalah subjeknya, ya kan? Di contoh kita yang simple tadi kan begitu, ketemu subjeknya the dog, lalu ketemu verbnya barks, dekat dia, right? Kecenderungan kita pakaikan di sini. Kita coba lihat. The key to the door, kita bikin ini sebagai subjek. Yes, ini adalah subjeknya. Subjek kita dalam bentuk noun phrase, frasa. Ingat, sebelumnya kita telah pelajari juga bahwa jika dalam bentuk noun phrase, subjeknya dalam bentuk noun phrase, pasti salah satu adalah subjek yang sebenarnya dan salah satu tidak bisa menjadi subjek. Kalau kita lihat di kalimat ini, ada dua noun, the key, lalu ada the door. Alright. Kalau saya jelaskan noun phrase sedikit ya, noun phrase itu adalah gabungan dua noun yang menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Nah, di noun phrase itu kan ada noun dua. Pasti salah satu adalah noun yang dirujuk, pasti salah satu tidak merupakan nounnya. Right? Yang mana yang tidak merupakan noun sudah dijelaskan juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu bahwa jika ada preposisi, ingat, ditambahkan dengan noun, namanya adalah prepositional phrase atau object of preposition, itu tidak akan mungkin menjadi main subject pada kalimat kita. Kalau kita baca the key to the doors, dan ternyata di sini ada to itu masuk ke dalam kategori preposition. Lalu si preposition ini diikuti oleh noun. Ini yang namanya dinamai dengan prepositional phrase atau object of preposition. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa the key to the door yang menjadi subjek sebenarnya adalah the key. Lalu apa itu to the door? Nah, karena dia membawa pola preposition, lalu dia diikuti oleh noun, right? Ini namanya adalah object of preposition atau sekarang lebih dikenal juga, ini sama aja istilahnya ya, prepositional phrase. Ini dia tidak mungkin menjadi subjek utama dalam kalimat tersebut. Nah, kalau kita mau ingatkan kembali,
Dulu kan saya bilang juga ya, jika ada ketemu object of preposition ditambah dengan noun, abaikan saja. Nah, ini adalah kategori yang kita abaikan. Right, kita abaikan. Lalu, mana verbnya? Kalau verb kan sudah kita temui ya. Ini adalah verb untuk kalimat ini. Oke, sejauh ini dipahami? Right. Kalau kita berpikir secara biasa, the key to the doors, right? Verbnya adalah are. Kalau kita berpikir ini tidak ada gangguan, mungkin sebagian dari kita memikirkan the doors itu adalah subjek yang sebenarnya. Kecenderungan kita yang kita bawa tadi itu dekat si subjek itu dengan verbnya. Namun tidak jika ada yang namanya prepositional phrase atau object of preposition. Kecenderungan kita karena ini are dan ternyata the doors itu adalah plural juga, kita memikirkan the door-nya yang merupakan subjek. Tapi ternyata setelah mengetahui bahwa ada yang mengganggu persetujuan subjek dan verb itu, namanya adalah prepositional phrase. Jadi berhati-hati dengan yang namanya prepositional phrase atau object of preposition itu. Nah, demikianlah kita melihat bagaimana persetujuan antara subject-verb agreement dengan adanya gangguan yang namanya adalah prepositional phrase atau object of preposition. Kalau biasanya kita berpikiran, kalau dekat dengan verb berarti itu adalah subjeknya, tidak untuk kali ini dan selanjutnya. Berhati-hati bahwa di TOEFL itu akan ada gangguan, apalagi jika melihat persetujuan antara subjek dan verb agreement, ya. Nah, baru kita bahas the key. Kalau kita lihat the key, singular atau plural, right? Singular atau plural? The key. Oh, the key tidak ada s ending ya, tidak ada s ending. Berarti itu termasuk kategori subjek yang singular. Right, lalu baru kita lihat verbnya untuk melihat persetujuannya. Apakah subjek verb agreementnya sudah oke atau belum? Right, kita arahkan ke sini. Singular, verbnya itu adalah are. Apakah ketentuannya jika si subjek singular itu to be-nya adalah are? No. Jadi ada masalah di sini. Subject verb agreement-nya belum oke. Kalau kita memahami, tentu kita bisa melihat subject verb agreement itu apakah sudah oke atau belum. Namun jika kita masih berpikiran dasar, kalau subjek itu dekat dengan verb, akan menjadi hal yang tricky. Nah, inilah yang dinamakan dengan tricky yang kita sebut-sebut tadi. Kalau kita sebelum mengetahui ini, kecenderungannya adalah the key to the door, ini adalah subjek, are adalah verb. Sudah setujukah subjek dan verbnya? Karena kita melihat are, lalu cenderungnya kita melihat ke sini nih. Benar nih, s ending sama dengan are. Tapi ingat, the door di sini ada preposisi di depannya, sehingga ini batal dia menjadi subjek utamanya. Ternyata subjek utamanya adalah the key yang singular. Kalau dia singular berarti salahlah verbnya di sana. Harusnya verbnya untuk kategori singular juga. Mungkin is atau was, tergantung terhadap tensesnya. Right? Nah, ini adalah contoh bagaimana kita memahami subject verb agreement after prepositional phrase.
berhati-hati dengan keberadaan object of preposition atau namanya yang lainnya. Kali ini kita tambah istilah lainnya padahal dia sama saja, prepositional phrase. Kita masuk ke contoh yang lainnya. Contoh yang lainnya itu kita lihat kalimat yang berikut ini. Right? The keys to the door is in the drawer. Right? Coba pahami ilmu yang kita pelajari tadi bahwa kita akan mencari subjek dan verb dalam kalimat itu. Lalu kita lihat persetujuan antara subjek dan verbnya. Right? Kita sama-sama cari mana subjek dalam kalimat ini. Oke. Oh, mau gampang kita lihat dulu nih. Si is itu kan verbnya ya. Is itu adalah verbnya. Nah, kecenderungan kita melihat bahwa semuanya ini kan adalah subjek, right? Tapi kita ada yang namanya subjek itu berupa noun phrase. Nah, di problem antara subject verb agreement ini, noun phrase itu sering muncul karena dia membawa preposisi ditambah dengan noun, right? Ini juga lah yang akan nantinya membuat kita ragu mencari apakah subject verb agreementnya sudah oke atau belum. Nah, kecenderungan awal kita akan melihat kalau sudah dekat dengan si verb ini, berarti ini adalah subjeknya, right? Kalau kita pahami dengan kecenderungan kita seperti itu, the door, ya kan, tanpa melihat bagian depannya, the door-nya saja singular, ya kan, the door ini singular, berarti sudah benar itu is adalah verbnya. Nah, tidak segampang itu sekarang. Kita analisa subjeknya ini. Jika dalam bentuk noun phrase dia, itu pasti ada preposisi yang akan diikuti oleh noun, right? Kita baca, the keys to the door. Adakah yang bisa kita abaikan yang tidak akan mungkin menjadi subjek yang sebenarnya pada kata the keys to the door itu? Bagi yang menjawab, to the door, itu tidak akan mungkin menjadi subjek yang sebenarnya. Karena dia membawa preposisi di depannya. Jika ada yang menjawab seperti itu, you are doing a great job. Berarti sudah mulai memahami sekarang. Jika subjek kita dalam bentuk noun phrase dan kita tahu noun phrase itu akan ada preposisi ditambah dengan noun. Jika ada preposisi ditambah dengan noun, ini tidak akan mungkin menjadi subjek kita yang sebenarnya. Lalu kita apakan dia dalam kalimat? Kita abaikan saja. Jangan tertipu dengan itu. Ini yang membuat tricky melihat permasalahan antara subject verb di dalam subject verb agreement. Right? Kita hapus saja boleh, Miss? Absolutely. Yes. Hapus saja karena ini namanya adalah object of preposition atau prepositional phrase, nama lainnya, ya. Enggak akan mungkin dia menjadi subjek. Jadi persetujuan subject verb agreement itu tidak kita lihat dari sini. Kalau kita lihat dari sini, maka kita akan terjebak menyatakan ini sudah benar. Ya kan? Sudah benar dia. Tapi the door, to the door, karena dia membawa preposisi di depannya, to the door, abaikan. Karena bukan subjek, bukan ini yang akan membuat, akan kita lihat persetujuannya dengan verb. Tapi yang mana? Nah, yang ini. The keys yang menjadi subjek sebenarnya. Kalau kita lihat subjeknya, the keys, dan ternyata the keys itu membawa S ending. S ending berarti si subjeknya itu plural. Maka untuk melihat persetujuannya dengan verb, arahkan pandangan kita ke verbnya. Oke. Dan ternyata verbnya adalah is.
Apakah benar untuk plural itu verbnya adalah is? No. Jadi di kalimat ini subject verb agreement-nya belum lagi oke. Ada masalah di sana. Nah, ini nanti yang akan kita mulai analisa. Kalimat-kalimat yang berada pada soal tes TOEFL itu. Problem yang pertama namanya adalah the keys. Namanya adalah subject verb agreement. Namun dengan adanya gangguan prepositional phrase atau object of preposition. Nah, terlihat nggak di sini bahwa si object of preposition itu atau nama lainnya adalah prepositional phrase. Prepositional phrase ini menjauhkan si subjek yang sebenarnya, dengan verb. Jauh dia, berada in between dia. Kalau kita mau lihat polanya akan seperti ini. Ini subjeknya yang sebenarnya, lalu di sini akan ada object of prepositionnya, lalu baru akan diikuti oleh verbnya. Kecenderungannya seperti itu. Jika gangguan untuk melihat subject verb agreement-nya ini adalah object of preposition atau prepositional phrase. Caranya bagaimana? Ya, kita abaikan saja. Bukan object of preposition atau preposisi ditambah dengan noun itu yang menjadi subjek kita, pasti yang di depannya, right? Kita masuk ke dalam contoh yang selanjutnya, biar lebih mahir dan lancar untuk mengerjakan latihan kita. Oke? Ada dua kalimat di papan kita. Yang pertama itu the door to the rooms are locked. Yang kedua adalah the doors to the room is locked. Alright, I offer you an opportunity. Bagi yang ingin mencoba untuk melihat apakah subject verb agreement-nya sudah oke atau belum, silakan di-post di bagian ini. Lalu tentukanlah sudah agree atau correct atau belum agree atau incorrect kalimat ini. Boleh di-post dulu, nanti lanjutkan videonya. Right? So, the explanation of these two sentences are the room, kita one by one, the door to the rooms are locked. Prosesnya masih sama. Please find the verb, find the subject first and then find the verb, right? The subject is the door to the room, right? Ini subjeknya. Subjek kita ini, ada membawa to nih. To, ini berarti preposition. Tambah the room, ini noun. Preposition ditambah noun, itu adalah object of preposition. Berarti udah ada di pikiran kita bahwa ini bentuk subjeknya adalah noun phrase. Boleh noun phrase? Boleh. Jika itu noun phrase, di antara dua noun itu pasti ada satu noun yang merupakan main subjeknya. Right. Lalu mana verbnya? Kita lanjutkan. Verbnya adalah are. Oke, are. Kalau dalam bentuk noun phrase si subjek saya berarti ada satu yang membawa preposisi ditambah dengan noun, dan itu sudah ketemu ya. Ini. Apakah ini subjek yang sebenarnya? Untuk melihat persetujuan subjek dengan verb. No, yang membawa preposisi dengan noun itu tidak bisa menjadi subjek yang sebenarnya. Nah, jika kita berpikiran yang biasa, kecenderungan kita berpikir, kita akan melihat subjek itu adalah rooms karena ini dekat dengan verb. Tidak begitu lagi cara berpikirnya. Perhatikan baik-baik. Apakah noun itu membawa preposisi atau tidak? Jika membawa preposisi, abaikan saja dia. So, Miss, bisa kita ignore? Yes, karena rooms itu membawa to preposisi, bukan noun ini yang akan kita lihat persetujuannya dengan verb. Tapi noun yang mana?
Alright, noun yang di sini yang merupakan subjeknya. Lalu baru ditentukan subjeknya itu singular apa plural. Door, ternyata di door itu tidak ada embel-embel atau tambahan s ending, es ending atau is ending. Berarti ini masuk ke dalam kategori noun atau subjek yang singular. Alright, so we move to melihat apakah agree atau belum agree lagi terhadap verbnya. Kita arahkan pandangan kita ke singular. Right, oh ternyata verbnya adalah are. Apakah benar untuk subjek yang singular verbnya itu adalah are? Tidak, berarti subjek verb agreement-nya belum lagi oke. Kalau belum oke, berarti mungkin istilah kita keseringan itu memakai kata correct atau incorrect ya. Berarti kalau belum setuju, berarti incorrect. Nah, jika kita tidak mengetahui materi ini, kecenderungan kita adalah melihat the room ini sebagai subjeknya, lalu verbnya adalah are. Kalau the room adalah subjeknya, ada s ending yang menyatakan plural, kita akan berpikir ini sudah agree saja, subjek dan verbnya. Padahal di depan si room itu ada preposisi. Jadi berhati-hati dengan keberadaan preposisi ditambah dengan noun. Itu tidak bisa kita jadikan patokan melihat persetujuan antara subjek dan verbnya. Jadi kalimat kita yang nomor 1 belum lagi setuju subjek dan verbnya. Atau kita simpulkan ini kalimat yang incorrect. Okay? And then kita lihat kalimat kita yang kedua. The doors to the room is locked. Right? Masih sama polanya dengan yang tadi. Kita cari subjeknya. Subjeknya the room, the doors to the room. Lalu verbnya itu adalah is. Right? Is. Kalau kita awam, kecenderungan orang biasa gitu ya, yang belum mengetahui materi ini akan mengira ini kalimat yang sudah tepat. Karena dia berpikiran ini adalah subjeknya dan is adalah verbnya. Kalau the room itu sudah singular, berarti sudah tepat penggunaan is. No, berhati-hati bahwa the doors to the room itu merupakan noun phrase. Jadi kalau dia noun phrase akan ada preposisi di dalamnya. Preposisinya yang mana? To. Lalu the room itu adalah noun, yang to adalah preposition. Preposition ditambah dengan noun itu namanya adalah object of preposition. Tak abaikan saja karena bukan inilah yang akan menjadi acuan kita untuk melihat persetujuan antara subjek dan verb. Yang mana yang menjadi acuan kita melihat persetujuan antara subjek dan verb adalah the doors. Yeah, the doors ini merupakan subjeknya. The doors, alright. And I can see ada s ending. Kalau ada s ending itu menyatakan bahwa si subjek saya itu dalam bentuk plural. Jika subjek saya dalam bentuk plural, saya arahkan pandangan saya ke verbnya untuk melihat persetujuannya. Ternyata is. Apakah benar subjeknya plural, verbnya itu adalah is? Ternyata belum setuju antara subjek dan verb agreement-nya, atau bisa kita katakan dengan incorrect. Nah, begitulah proses kita menganalisa untuk problem yang menyangkut tentang subject verb agreement. Skill satunya mengantisipasi keberadaan prepositional phrase atau object of preposition yang melekat pada subjek yang sebenarnya. Okay, so be careful for that. Jadi, untuk sementara bisa kita simpulkan bahwa jika ingin melihat persetujuan antara subjek dan verb,
dalam sebuah kalimat berhati-hati dengan keberadaan prepositional phrase. Bisa dilihat yang telah saya tuliskan pada papan ini. Biasanya itu subjek, lalu ada prepositional phrase. Ini semua kalau digabungkan ini noun phrase namanya, dan di dalam noun phrase itu ada noun yang sebenarnya untuk melihat persetujuan subjek dan verb. Kita mesti ingat kalau mau mengikuti trik yang di awal itu, jika ada object of preposition atau prepositional phrase itu abaikan saja. Nah, ini cara paling mudahnya. Ini adalah triknya. Baik dia keberadaannya dimanapun, sehingga mempersingkat ruang baca kita, mudah menemukan mana subjeknya, lalu mana verbnya, kemudian melihat persetujuan antara subjek dan verb. Nah, ini adalah cara yang paling jitu untuk memudahkan kita dan mempersingkat waktu mengerjakan menjawab soal yang dihadapkan pada kita nantinya jika membawa problem yang seperti ini. Jadi untuk melihat persetujuan subjek dan verb itu, perhatikan baik-baik nounnya ini tidak membawa preposisi di depannya, right? Atau dibaca deh di sini, when a prepositional phrase come between the subject and the verb, be sure that the verb agrees with the subject. Right, the verbnya ini agrees bukan noun dengan noun yang berada pada prepositional phrase, tapi verbnya itu setuju dengan main subjeknya. Yang mana itu main subject? Itu noun yang tidak membawa prepositional phrase di depannya. Right. Well, everyone, after understanding the materials about subject-verb agreement dengan gangguan object of preposition atau prepositional phrase, now we are going to do our exercise tentang materi agreement after prepositional phrase tersebut. Akan ada 10 soal, number 1 to number 10, but number 1 and number 2 will be our example. Kita baca baik-baik kalimatnya, lalu kita akan tentukan apakah subject verb agreement-nya sudah oke, berarti kita bisa tentukan apakah sudah correct, atau subject verb agreement-nya itu belum oke, atau kita simpulkan dengan incorrect, right? The climbers on the sheer face of the mountain need to be rescued. When you want to do the trick, to apply the trick. Kalau trik yang dari awal kita pahami itu bahwa jika ada object of preposition atau prepositional phrase, abaikan saja, karena itu tidak akan mungkin menjadi subjek yang akan kita lihat persetujuannya dengan verb. Abaikan yang membawa object of preposition. Caranya bagaimana? Ya, dicoret aja. Preposisi, noun, preposition, noun, batal menjadi subjek, batal menjadi subjek. Kalau kita mau lihat subjek secara keseluruhannya, ini nih semua. Dalam bentuk apa subjeknya? Noun phrase, tapi di antara noun phrase itu akan ada noun yang utama untuk kita melihat persetujuannya dengan verb. Yang mana mencari noun yang utama itu? Ya, yang seperti kita lakukan ini. Jika nounnya di depannya ada prepositional phrase, abaikan, dicoret saja. Dia tidak akan menjadi noun utama atau subjek utama untuk kalimat itu. Jadi mana subjeknya? Subjeknya adalah the climbers. The climbers, baru lihat apakah the climbers itu singular atau plural. Ternyata the climbers itu adalah plural. Dari mana taunya? Ada s ending. Boleh tulis plural. Oke, mana verbnya? Baru cari verbnya. Verbnya adalah need. Apakah sudah tepat? Plural itu tidak ada tambahan apapun? Need. Yes, berarti nomor 1 itu sudah correct. Nah, selesai.
Nomor 2. The interrogation conducted by 3 police officers have lasted for several hours. Right? Ingat trik kita yang sebelumnya bahwa di antara 2 koma jika hanya menentukan correct dan incorrect ini diabaikan saja. Conducted by present participle. Saya nggak mungkin menjelaskan itu kembali ya. Conducted by. Nah, ini kita abaikan. Kalau kecenderungan kita pasti melihat begini. Ini verbnya, ini subjeknya. Plural, maka dia pakai have. Tapi ternyata semua yang ada di sini tidak bisa menjadi subjek untuk kalimat yang nomor 2. Subjeknya yang mana? Interrogation. Interrogation itu plural atau singular? Baru tentukan. Misalnya kalau dilihat the interrogation itu singular. Singular. Apakah singular itu memang have lasted dengan kata bantu have? No. Harusnya di sini adalah has. Melihat persetujuannya ternyata belum oke. Dan karena itulah kita bikin ini incorrect. So, number 3 to number 10. It's your turn to do the exercise. Until then, bye.